halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Dapur Curhat SMP Wijaya Putra. Nah, pada kali ini aku punya narasumber yang lagi bener-bener anget ya. Seminggu yang lalu mereka menang kayak festival tari sama modern dance ya. Nah, boleh narasumber dari sini nih, boleh kenalan nggak namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan aku Kanaya Putri Andinikinski. Aku di sini bisa dipanggil Naya. Halo semuanya, namaku Karya Santara Putri Afrin, aku dipanggil Raya. Oke, jadi Raya sama Mbak Naya ya. Oh, wah, namanya hampir kembar. Raya, Naya. Panggilan. Oke, nah ini menang apa nih? Habis sertifikat penghargaan diberikan kepada Best Performance pagelaran Sendera Tasik. Nah, ngomong Sendera Tasik nih ya. Sendera Tasik tuh apa sih yang kalian tahu tentang Sendera Tasik? Menurut aku ya, Sendera Tasik itu kan dari singkatan dari kepanjangannya sendiri ada seni, drama, tari, musik. Jadi mungkin itu sebuah seni yang menggelarkan acara seni, drama atau tari gitu. Oh, jadi nggak cuma tari Ya. atau mungkin drama, jadi juga digabung semua ya? Drama tari atau drama tari musikal gitu biasanya. Oh, oke. Ya, yang kemarin aku sempat ikut dan waktu itu kelas 7 sama kelas 9 ya. Kelas 8 kalau nggak salah flash mob. Wah, aku nggak sempat lihat yang flash mobnya kelas 8. Pengen sebenarnya, cuman karena udah malam dan udah ngantuk, jadi ya nggak ada videonya sayang sekali. Nah, tantangan terbesar kalian waktu menyiapkan pentas ini, Sendera Tasik ini, kalian kan jadi panitia ya? Panitia. Oh, wow. Jadi apa tantangan terbesar? Kayak ada halangannya kah? Ada apa gitu? Kalau aku sendiri sih pastinya gerakan ya, karena kan gak semua orang tuh improve sama gerakannya. Jadi kita harus benar-benar menguasai gerakan tersebut sih. Oke. Iya. Dan latihannya berapa lama latihannya itu? Hampir 4 bulanan 4 gitu. bulan. Iya, 4 bulan. lebih segituan. Satu semesteran lah ya? Iya. Hampir setengah, iya, satu semesteran lah. Semester 1 dan tampilnya semester 2. 2 semester nggak sih kalau kayak gitu? Iya, semester. Dua Iya, semester. jadi semester pertama Satu itu. iya. Semester 1 kan kita milih apa yang kita mau tari ya, Iya. kan. Terus habis itu kita latihan dan aku tampil sajuju. Itu pilihan aku sendiri dan nggak tahu kenapa aku agak senang, ya, bener-bener senang soalnya gampang kan. Nah, terus waktu Sendera Tasik nih ya, itu kan ada kayak hal yang paling menarik gak buat kalian atau ada bagian-bagian tertentu yang bener-bener interesting atau menarik gitu? Menurut aku sih iya ya, soalnya waktu aku tampil, terus aku selesai tampil kan, apalagi kelompok aku nampilin lutung kasarung, drama tari. Iya. Itu kan ada lutungnya yang pakai baju monyet beneran gitu kan. Terus waktu itu juga jadi peran Purbararang yang antagonis yang jahat, racunin adiknya itu loh. Iya, Nah tahu, itu kan, tahu. aku jadi peran Purbararang kan. Terus habis gitu aku balik selesai tampil, terus mama aku yang jadi penonton tuh kan, denger dari omongan-omongan penonton belakang, katanya gini, ih Purbararangnya jahat banget, masa lutungnya ditendang-tendang. Tapi karena Purbararangnya ada, itu jadi menyala katanya. Dramanya menyala gitu. Jadi hidup ya, Iya, jadi soalnya dramatis. Iya, terus aku juga kan udah beberapa sebelum tampil itu aku juga harus improve untuk jadi perannya, kayak menjiwai perannya gitu kan ya. Itu kayak bener-bener kayak aku harus marah-marah gini lah gitu. Apalagi waktu tampil tuh beneran dorong sampai nendang-nendang peran yang lain gitu. Iya. Iya. Terus makanya ada juga penonton yang dari belakang tuh kayak gini, Purbararangnya jahat banget, lu tuh gak apa-apain ditendang, terus ke Basari ditendang, ayah handanya diginiin gini gitu. Oh wow, jadi drama ya, dan latihan pasti lama dan susah kan? Iya susah banget, apalagi bikin propertinya itu susah banget. Iya, properti bikin sendiri. Iya, itu propertinya tuh ya guys, kalian tahu itu tuh ada gapura yang buat di setting tempat itu, terus ada juga pohon, terus rumput-rumput tuh bikinnya juga lumayan susah. Tapi yang lebih susah itu buat masuk ke perannya itu tadi, terus juga latihan tarinya. Kadang-kadang yang kelompokku kan juga banyak cowoknya kan, tuh susah banget diatur gitu kadang. Iya benar, nggak salah. Dan
menurutku yang paling susah waktu acting itu jadi penjahatnya, villainnya itu susah. Nah, cara kakak menjiwai peran villain itu gimana sih? Apakah ada? Gak semua orang bisa ya. Ada bisa. Ada Itu cara sendiri. pertama itu ya, aku tuh seharusnya mau dijadiin peran berbahasa yang baik. Terus tiba-tiba anak dari kelas begini, jangan Naya aja yang jadi berbararangnya, katanya suka marah-marah gitu. So, aku gini, perasaan aku di kelas gak pernah marah-marah, kok tiba-tiba jadi gini, kayak yaudah deh jadi berbararang. Tapi ternyata waktu aku ngecek, waktu aku latihan dramanya itu, kok aku kurang improve ya, kurang menjiwai gitu. Ya, harus aku latihan lagi di rumah, aku marah-marah. Cuman aku malah depan cermin gitu, kayak aku ngomong-ngomong sendiri kayak apa gini kayak sesuai skrip dialogku gitu. Oh wow. Jadi latihannya dan sendiri bisa ngomong ke kaca gitu. Jadi susah acting jadi penjahat tuh susah ya. Apalagi kalau emang basicnya orangnya nggak jahat, baik. Ya. Aku baik kan? Baik. Baik kok, baik. Nah, terus menurut kalian nih, kalian berdua atau salah dari kalian, bagian mana dari Sendera Tasik yang paling menarik dari drama atau seninya itu, yang paling wow, paling menarik itu apa? Pasti penampilannya sih, karena kan yang nampil nggak cuma kita doang nih, banyak kelompok juga kan. Jadi kita bisa lihat, kita juga bisa tahu tari apa aja sih gitu. Terus kita juga bisa melihat sesuatu yang belum kita lihat sebelumnya gitu. Iya. Kayak aku belum pernah lihat Jejar Gandrung secara langsung gitu kan, kayak full screen. Aku lihat kelompoknya mereka, terus keren-keren semua gitu. Dan kostumku itu susah banget sih nyarinya emang. Itu kostumnya bikin atau nyari? Aku sewa? Aku sewa. Oh, sewa. Iya. Berapa tuh sewanya tuh? Kisaran 150-an tuh kayaknya. 150 itu per orang atau satu kelompok 150? Satu orang. Oh wow, 150, kostum gue 85. Iya. Oke, gila. Dan itu keren ya kostumnya ya, gue lihat dari tadi kemarin ya. Itu bener-bener propsnya keren. Dan yang paling keren drama bikin sendiri, propertinya dari gabus ya. Kardus sama aku gabus nggak ada? Ada yang gabus itu kelompok lain. Oh iya sih, kelompok lain. Yang kelas 9 ada 2 ke 3 atau berapa kelompok? Apanya? Yang kelas 9 dramanya. Oh, ada 6. 6? Iya, 6. Ada Mahabharata, terus Payung Fantasi, Lutung Kasarung, Asal Usul Banyuwangi, terus ada Roro Mendut, terus ada Maling Kundang juga gitu. 6 kelompok, tapi aku ikut. Tapi kamu lihat yang mana? Aku tuh lihat 2, Lutung Kasarung sama satu lagi itu lupa. Asal Usul Banyuwangi. Iya, itu aku ngelihatnya waktu itu sama waktu Gladi Bersih sama di tempatnya itu tampil itu aku nonton. Keren nggak? Keren dong, sampai dapat best performance. Terparu gitu kayak makan nggak habis tuh. Jadi bener-bener terpaku. Nah, untuk tempat pentasnya ini kan ada di Food Junction ya kalau nggak salah. Nah, kenapa kok kalian pilih Food Junction? Kenapa nggak yang lain gitu bisa, atau di lapangan sekolah sini sendiri? Menurut aku Pak Roto milih Food Junction soalnya sekalian promosi sekolah mungkin. Oh iya, aku disuruh bikin video ya. Oke. Dan mungkin Pak Roto juga pengen nampilin bakat siswanya. Iya, kan soalnya di SMP Wijaya Putra ini kan juga mewadahi kreasi dan kreativitas murid-muridnya. Dan itu akhirnya diselenggarakan di Food Junction semua. Wow. Jadi itu organ Food Junction ya. Dan aku tuh awalnya deg-degan, aduh Food Junction. Waduh. Dan itu aku nggak tahu ya respon, tapi keren juga. Loh, kamu baru pertama kali tampil? Aku jujur gak tampil tuh dari SD tuh udah pernah. Cuman kan sempet kejeda kayak beberapa bulan kan waktu masuk sini, dan waktu tampil lagi tuh rasanya kayak bener-bener pertama kali gitu. Deg-degan dan kayak wah ini kok salah, malu. Apalagi ini di Food Junction ya. Oh iya, Food Junction. Aku udah di sekolah di depan teman-teman yang aku tahu lah. Tiba-tiba di Food Junction, belum lagi yang masuk, belum lagi yang lagi makan, penjualnya. Wah itu top sih. Feel-nya itu bener-bener keren banget. Nah terus kalian kan dapetin nih apa nih, best performance ya? Kelas 9 dan kelas 7. Oh wow. Dan perasaan kalian gimana waktu tahu ini? Apakah kalian expect mengira kayak wah ini harus aku, atau kalian malah fokus kayak wah ini kelas lain lah kalau aku menang. Oke, kalau
mereka menang ya nggak apa-apa gitu. Jujur ya, kalau kelompok aku itu dari awal itu bener-bener nggak niat. Bener-bener nggak niat kayak, alah apaan sih kayak gini nih, aku capek soalnya bener-bener waktu kayak propertinya terus kostumnya nyewa kesana kesini kayak bener-bener capek gitu kan. Kayak nggak menang nggak menang, lihat aja aku kelompoknya asal usul Banyuwangi, kelompok sebelah keren banget, mereka lo menjiwai semua gini tariannya juga keren, kompak lihat aja kelompok kita gak jelas semua lah gini lah pokoknya kayak bener-bener kita kayak apa ya, nggak punya nggak punya harapan gitu. Terus akhirnya ternyata waktu pengumuman kelompokku yang menang, terus kayak loh kok menang gitu. Terus waktu pertama kali disebutkan Memika waktu itu nyebutin siapa pemenangnya itu kayak bener-bener waktu kan gerombol kan sama kelompokku, terus tiba loh kok menang gitu. kayak bukan loh kita menang ya gitu ternyata mereka kayak nggak percaya loh, kok perasaan kelompok kita loh kayak nggak niat latihan gini lah tiba-tiba mau menang gitu. Wah, jadi yang awalnya bener-bener gak ada harapan kayak udahlah kalau mereka menang gak apa-apa, tiba-tiba kita yang menang gitu. Iya, soalnya waktu latihan tuh bener-bener gak niat, surprise-nya gak pernah niat soalnya. Kayak waktu ujian gak berharapnya 80 lah, tiba-tiba 100 11-12. Nah, kok Raya gimana kok Raya? Kalau aku sih pas itu posisinya udah pulang. Oh, udah pulang? Iya, jadi pas itu kan aku pas udah performance itu langsung pulang kan, makan dulu habis itu pulang. Terus aku sekalian balikin kostum gitu. Pas di perjalanan mau pulang, tiba-tiba temen aku itu nge-DM katanya dapat best performance. Ya, perasaan nih udah banget tiba-tiba apalagi di mobil lagi di jalan. Iya kan, gitu pas kayak anjay dapat. Kayak wah gila. Iya dapat gitu. Kayak spesial pulang. Itu pulang tuh karena nggak tahu atau karena terlalu capek atau gimana? Capek sih, apalagi kan kita besoknya udah persiapan berangkat berangkat outing class kalau nggak salah. Jadi udah capek dan main cepet-cepet pulang kan. Aku sih sebenarnya tuh antara pengen stay sampai akhir gitu buat nonton semuanya, atau pulang gitu kan udah capek. Tapi nggak tahu apakah ada pengumuman atau apa, jadi kayak aduh pulang ya aduh ini dikit lagi nih. Tapi kamu lihat sampai akhir? Aku lihat itu kalau nggak salah terakhir sampai yang kelas 9, jadi aku nggak sampai dengan kelas 8 itu nggak. Maksudnya kamu lihat sampai akhir, yang kelompok Mahabharata itu keren banget. Kamu nggak lihat deh emang. Aduh, udah pulang tapi udah capek, besok berangkat belum packing. Itu selesai kapan? Jam berapa? Kisaran jam 7. Itu sama yang flash mobnya OSIS itu juga. Oh jam 7. Wah, udah perkiraan jam 6 ya? Perkiraan jam 6, saya jam 7. Nah, oke, mungkin itu aja ya dari aku ya, podcast untuk hari ini. Maaf mungkin kok aku agak belibet, dan situ aja untuk hari ini. Terima kasih buat Kak Naya dan Mbak Raya ya. Mungkin sampai ketemu di podcast Tabur Curhat berikutnya. Sampai jumpa dan dadah.